Bab 222. Surga mencuri 7 tungku. Pil Tianli adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kemungkinan pembentukan inti. Itu adalah pil langka yang hanya diberikan kepada anggota inti sekte atau jika anggota tersebut memiliki kontribusi besar. 5 pil Tianli sudah sangat banyak. Lagi pula, Limuan hanya 1 orang. Pasti butuh usaha bertahun-tahun untuk membuat pil ini. Setelah Wang Lin melihat mereka sebentar, dia mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil Tianli ini beberapa kali lebih kuat daripada yang diambil oleh tubuh utamanya bertahun-tahun yang lalu. Lagi pula, pil Tianli saat itu menggunakan bahan pengganti. Waktu perlahan berlalu dan pil pertama Tianli gagal. Meskipun gagal, itu memindahkan semua energi spiritual Wang Lin ke dantiannya. Pil kedua Tianli juga gagal, tetapi energi spiritual di tubuh Wang Lin menjadi lebih terkonsentrasi. Jika dilihat dari luar, dantian Wang Lin seperti laut dan semua meridian di tubuhnya seperti sungai. Energi spiritual mengalir dari meridian ke dantiannya, membentuk pusaran air di tengahnya. Setiap kali pusaran air ini berputar sekali, semua energi spiritual di tubuhnya akan melonjak. Prosesnya terlihat sangat aneh. Pil Tianli ketiga juga gagal, tetapi pusaran air di dantian Wang Lin berputar lebih cepat. Segera, setetes cairan emas berkumpul di tengah pusaran air. Wang Lin tidak segera meminum pil keempat, tetapi duduk di sana dan berkultivasi. Setelah sekian lama, pusaran air mulai melambat dan sekarang ada 3 tetes cairan emas di dantiannya. 3 tetes cairan emas ini dibentuk oleh semua energi spiritual di dalam tubuhnya. Saat tetes ketiga muncul, semua energi spiritual telah menghilang di mana-mana di tubuh Wang Lin dan bahkan pusaran air di dantiannya perlahan memudar. Wang Lin menggunakan taktik dewa kuno. Namun, alih-alih energi spiritual diserap oleh tubuhnya, dia memaksa energi spiritual untuk menggilir tubuhnya. Tidak ada yang namanya pendirian yayasan, formasi inti, atau jiwa yang baru lahir bagi para dewa kuno. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang akan melepaskan metode kekuatan luar mereka. Jadi, selain Wang Lin, tidak ada orang lain yang pernah menggunakan taktik dewa kuno untuk kekuatan dalam. Jadi ketika semua energi spiritual di tubuhnya terkondensasi menjadi 3 tetes cairan emas, Wang Lin sangat bingung, tetapi dia tidak dapat menemukan ingatan yang dapat menjelaskannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam setiap tetes cairan emas ini, ada energi spiritual yang cukup untuk menandingi seorang kultivator formasi inti. Dia merasa bahwa ini sangat mirip dengan ketika dia berada di lembah Jueming di negara Zhao dan menggunakan Ji Rilemnya untuk membentuk manik esensi dingin. Namun, pada akhirnya, tubuh Wang Lin hancur dan Ji Rilem miliknya menyatu dengan jiwanya. Dia tidak akan pernah bisa menggunakan teknik bed esensi dingin itu lagi. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat 3 tetes cairan emas. Dia mengambil botol ketiga. Botol ini tidak memiliki segel lilin dan ada lebih dari 30 pil hitam di dalamnya. Pil ini disebut pil Suming. Limuan berkata bahwa pil ini harus diminum setelah mencapai tahap core formation. Pada tahap pendirian yayasan, hanya satu yang bisa diambil, jika tidak, tubuh seseorang akan membengkak dan energi spiritualnya akan kacau balau. Wang Lin dengan tenang mengambil pil ini dan kemudian, bahkan tanpa melihatnya, dia melemparkannya ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, sepotong energi spiritual muncul di meridian yang awalnya kosong. Segera,
Di bawah pengaruh taktik dewa kuno, tubuh Wang Lin kembali dipenuhi dengan energi spiritual. Dia dengan cepat memutar kembali energi spiritual ke dalam dantiannya. Pusaran air yang memudar mulai berputar perlahan lagi, hingga berputar dengan cepat sekali lagi. Setelah waktu yang tidak diketahui, cairan emas di dantian Wang Lin meningkat jadi 5 tetes. Perasaan bengkak tiba-tiba muncul di dantian Wang Lin. Matanya berbinar saat dia mengkonsumsi 2 pil Tianli terakhir dan mulai berkultivasi. 2 pil Tianli melonjak melalui tubuh Wang Lin seperti gelombang raksasa. Tekanan yang dihasilkan oleh gelombang segera menekan 5 tetes cairan emas. Tiba-tiba, 5 tetes cairan emas yang awalnya terpisah mulai mendekat. Segera, 5 tetes bertabrakan dan menyatu bersama. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh 2 pil Tianli, dantian Wang Lin retak. Retakan tidak dapat dihentikan dan segera, seluruh dantian Wang Lin hancur. Potongan-potongan dantiannya yang hancur ini bergabung menjadi cairan emas bersama dengan energi spiritual dari pil Tianli. Segera, semuanya bergabung menjadi satu untuk membentuk inti emas seukuran kepalan tangan di perut bagian bawah Wang Lin. Ada banyak garis yang menghubungkan inti emas ke meridian. Gelombang besar energi spiritual muncul saat inti emas berputar sekali. Pada saat yang sama, Wang Lin membuka matanya. Matanya bersinar terang saat dia melewati ambang antara pendirian yayasan dan formasi inti. Selama ini, Li Muwan berada di perpustakaan selama lebih dari sebulan. Di bulan ini, dia hampir tidak pernah pergi saat dia mencari cara untuk membuka segel di perpustakaan. Sebenarnya, dia sudah menemukan 3 metode untuk membuka segel pil, tetapi masing-masing metode ini memiliki peluang untuk menurunkan efek pil atau membuat pil tidak berguna. Li Muwan tidak dapat menerima risiko ini. Dia merasa bahwa pil ini adalah kunci Wang Lin untuk masuk ke tahap Nas Chen Sol. Sun Zhenwei telah mengawasi tindakan Li Muwan. Dia sudah merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi dengan dia berada di dalam perpustakaan begitu lama. Tapi tidak peduli berapa banyak dia menebak dan menganalisis, dia tidak tahu apa. Dan untuk murid bernama Wang Lin, dia telah mengikuti pelatihan tertutup selama sebulan dan sama sekali tidak pergi menemui Li Muwan. Pedang terbang yang diberikan Sun Zhenwei kepada Wang Lin masih belum mendapat tanggapan. Meskipun semua ini normal, Sun Zhenwei masih merasa ada yang tidak beres. Tapi hanya tersisa sekitar 1 bulan sebelum upacara pasangan kultivasi. Setiap kali seseorang dari sekte datang untuk memberi selamat kepadanya, dia wajib menyapa mereka, jadi dia tidak lagi peduli dengan masalahnya. Beberapa kultivator Nas Chen Sol dari Cloud Sky Sect juga tahu bahwa Li Muwan tidak menyukai gagasan pasangan kultivasi, jadi mereka tidak mempertanyakan mengapa dia berada di dalam perpustakaan begitu lama. Mereka bahkan membuka area rahasia yang biasanya dibatasi untuknya sebagai bantuan untuk mencoba memperbaiki keretakan di antara mereka. Sekitar 20 hari dari hari upacara pasangan kultivasi, Li Muwan akhirnya menemukan metode lain, yang memiliki peluang sukses lebih tinggi. Dia dengan hati-hati menghitung di dalam hatinya bahwa dengan metode ini, ada kemungkinan 50% untuk membuka segel tanpa merusak pilnya. Bahkan jika itu tidak berhasil, kerugian yang ditimbulkan pada pil tersebut tidak akan terlalu besar. Paling tidak, kemungkinan pil menjadi tidak berguna adalah yang terendah dari semua metode. Melihat waktunya sudah habis, dia memutuskan untuk menggunakan metode ini. Setelah dia membuat keputusan,
dia dengan cepat mencatat metodenya. Namun, dia tidak segera pergi, tetapi membaca beberapa hal lain hampir sepanjang hari sebelum akhirnya pergi. Faktanya, Li Muwan telah merekam banyak hal selama sebulan tinggal di sini. Dia juga membaca banyak hal selain hal-hal yang berkaitan dengan segel pil. Alasan dia melakukan ini adalah untuk menipu orang lain. Li Muwan bukanlah orang baru di dunia kultivasi. Nyatanya, setelah mengalami begitu banyak, pikirannya yang sudah pandai menjadi semakin tajam dan dingin. Jika dia tidak seperti ini, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup sebagai seorang wanita di dunia kultivasi yang kejam ini. Kehati-hatian ini sebenarnya kurang lebih berasal dari Wang Lin. Dapat dikatakan bahwa Li Muwan mendapatkan beberapa kehati-hatian Wang Lin selama berada di Laut Iblis. Kehati-hatian ini telah menyelamatkannya berkali-kali setelah mereka berpisah. Dia tahu bahwa di Sekte Langit Awan, ada orang-orang, terutama Sun Zhenwei, yang ingin tahu apa yang sudah lama dia cari di sini. Akibatnya, kehati-hatian Li Muwan memainkan peran yang sangat besar. Bahkan jika seseorang datang untuk memata-matai dia, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan apa yang sebenarnya dia cari. Bahkan jika mereka melacak teknik perekaman yang dia gunakan, mereka tetap tidak dapat menemukan banyak hal. Selama dia tinggal di sini, Li Muwan mencatat banyak hal dan hal-hal mengenai segel pil hanya sebagian kecil saja. Segera setelah dia pergi, Sun Zhenwei masuk. Setelah dia masuk, dia mengeluarkan token ungu dan di token itu, kata Cloud tertulis dengan jelas. Saat token ini muncul, ruang 3 meter di depannya tiba-tiba terdistorsi saat dua pria berjubah abu-abu berjalan keluar. Keduanya melihat token dan berlutut di tanah. Murid sekte luar menyapa Cloud Order, kata mereka. Perpustakaan kitab suci ini selalu dijaga oleh sekte luar. Apa yang kalian berdua temukan selama sebulan kalian memata-matai Li Muwan? Wajah Sun Zhenwei tidak lagi lembut, tetapi menunjukkan sedikit kegelapan. Salah satu pria berbaju abu-abu berbisik, pencarian penatua Li ada di mana-mana, dari resep pil hingga efek pengobatan. Dari pengamatan murid, tidak ada yang menonjol. Sun Zhenwei mengerutkan kening. Dia tidak percaya bahwa Li Muwan akan membuang waktu sebulan untuk melihat hal-hal acak. Dia merenung sebentar, lalu bertanya, apakah dia merekam sesuatu? Pria lain berbaju abu-abu dengan tenang berkata, dia melakukannya, tetapi mereka sama-sama acak. Seolah-olah penatua Li tidak memiliki tujuan yang nyata. Namun, ada kemungkinan lain. Mata Sun Zhenwei berbinar dan dia berkata, bicaralah. Pria berbaju abu-abu dengan tenang berkata, Elder Li sangat pintar dan berhati-hati. Dia sudah tahu bahwa akan ada orang yang memata-matai dia, jadi dia sengaja menyembunyikan pencariannya antara lain. Jika itu memang benar, maka dia telah berhasil. Sun Zhenwei mendengus. Dia sudah menduga ada sesuatu yang terjadi, tetapi dia ingat bahwa hanya tinggal 20 hari lagi. Dia benar-benar ingin melihat apa yang bisa dilakukan Li Muwan tentang itu. Sun Zhenwei juga tidak lagi takut pada teman Li Muwan. Selama upacara pasangan kultivasi, akan ada banyak leluhur Naschen Sol yang hadir. Jika orang itu mencoba sesuatu, leluhur akan mengurusnya untuknya. Setelah Wang Lin mencapai tahap formasi inti, dia mengonsumsi beberapa botol pil. Saat taktik Dewa Kuno menyerap semua energi spiritual dalam pil, kultivasinya melonjak dan menerobos tahap awal formasi inti ke tahap pertengahan.
Tapi Wang Lin masih merasa kecepatan ini terlalu lambat. Dia mengabaikan konsekuensinya dan terus meminum pil, tetapi dia bisa merasakan efek dari pil tersebut berkurang. Li Muwan memberitahunya tentang fenomena ini. Inilah yang terjadi pada tubuh seseorang setelah minum terlalu banyak pil. Fenomena ini sangat misterius. Meskipun semua energi spiritual masih dalam pil, saat energi spiritual memasuki tubuh Wang Lin, sebagian besar darinya akan hilang bahkan sebelum taktik dewa kuno dapat diaktifkan. Fenomena ini disebut penghalang tubuh. Ini adalah masalah yang akan dihadapi oleh siapapun yang meminum banyak pil dan satu-satunya metode untuk memperbaiki masalah ini adalah dengan meminum pil yang lebih berharga. Kalau tidak, tidak ada cara lain. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, penghalang ini akan tetap ada di tubuh seseorang. Setelah terus minum pil selama berhari-hari, penghalang tubuh muncul di tubuh Wang Lin. Tetapi dia tidak bisa berhenti minum pil sekarang dan Li Muwan juga mempertimbangkan masalah ini. Nyatanya, dengan ahli alkimia seperti Li Muwan, Wang Lin bahkan tidak perlu memikirkan pil sama sekali, karena dia sudah menyiapkan semuanya dengan sempurna. Wang Lin mengambil botol dari tanah. Apa yang ada di dalam botol ini adalah kunci untuk melewati penghalang tubuh. Pil dalam botol ini disebut pil pemecah penghalang tubuh. Meskipun disebut demikian, mereka tidak benar-benar menghilangkan penghalang tubuh. Itu hanyalah pil yang dibuat Li Muwan dengan beberapa bahan yang sangat langka yang akan membantu tubuh seseorang menyerap efek pil dengan lebih baik. Jika Anda hanya melihat peringkatnya, pil ini hanyalah pil peringkat 1, tetapi jika digunakan dengan benar, itu bisa memiliki efek yang luar biasa. Setelah meminum pil ini, Wang Lin dengan cepat mengambil beberapa botol dan menelan semua pil di dalamnya. Meskipun kecepatan di mana energi spiritual menghilang tidak melambat, tingkat tubuh Wang Lin menyerapnya telah meningkat pesat. Untuk orang normal, meskipun kecepatannya meningkat, mereka hanya dapat merasakan bahwa mereka menyerap energi spiritual sedikit lebih cepat. Tetapi dengan taktik dewa kuno Wang Lin, sedikit peningkatan itu memberinya cukup waktu untuk menyerap sejumlah besar energi spiritual yang biasanya hilang. Dengan metode ini, kultivasi Wang Lin melonjak dari formasi inti tahap tengah ke tahap akhir. Meskipun dia belum mencapai puncak tahap akhir, dia sangat dekat dengan tahap Nas Chen Sol. Tapi semua pil yang diberikan Li Muwan padanya sudah habis. Pada hari ini, Wang Lin terbangun dari kultivasinya di dalam surga yang menentang manik. Dia bisa merasakan panggilan dari iblis Su Ligou. Dari persetujuan sebelumnya dengan Li Muwan, dia tahu bahwa ini berarti dia telah menemukan cara untuk membuka segelnya. Wang Lin berdiri dan maju selangkah. Tubuhnya tiba-tiba memudar seolah-olah dia telah menembus ruang dan menghilang tanpa jejak. Di sebuah taman di halaman utara, potongan-potongan cahaya keemasan muncul dari kehampaan dan menyatu menjadi bentuk manusia. Segera, sosok itu menjadi padat, mengungkapkan sosok Wang Lin. Saat Wang Lin muncul, matanya berbinar saat dia melihat pedang terbang yang dia tinggalkan di tanah. Dia melambaikan tangannya dan mengambil pedang. Ada batasan yang dibuat dari pengertian ilahi yang ditempatkan pada pedang terbang. Pembatasan itu agak pintar, tapi, seperti dugaannya, efek pembatasan itu untuk pengawasan. Wang Lin dengan tenang melemparkan pedangnya dan tersangkut di tanah. Dia membuka pintu kamar sambil berjalan menuju gerbang. Tapi tepat pada saat itu, langkahnya berhenti saat gerbang terbuka tanpa suara dan Zhou Lin masuk. Setelah dia melihat Wang Lin,
matanya langsung tertuju padanya. Dia segera mendeteksi perbedaan pada Wang Lin. Harus dikatakan bahwa sebelum dia mengikuti pelatihan pintu tertutup, Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga dari kondensasi Qi. Dia bahkan tidak bisa melihat kultivasi Wang Lin sekarang. Bahkan jika kultivasi Wang Lin saat ini tidak berada pada tahap akhir formasi inti, dia berpikir bahwa Wang Lin setidaknya berada di tahap pertengahan. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Guru saat ini sedang diawasi. Dia memintaku untuk membawamu ke suatu tempat untuk bertemu denganmu." Wang Lin dengan tenang menatap orang itu dan mengangguk. Zhou Lin masuk ke taman dan menutup gerbang. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit dan berkata, "Ini, haruskah aku memanggilmu paman? Masih, lupakan saja. Karena Anda adalah teman guru saya, Anda adalah paman saya. Paman, tolong lewat sini." Zhou Lin menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya masih dalam pelatihan tertutup, tetapi dia menerima pesan dari Li Muan untuk keluar lebih awal. Zhou Lin adalah seorang yatim piatu yang diselamatkan oleh Li Muan dan mengikutinya sejak saat itu. Dia dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih kepada Li Muan. Dari perkataan Li Muan, dia menyadari bahwa murid yang dia terima adalah temannya. Butuh waktu yang sangat lama baginya untuk menyelesaikan semua ini di kepalanya. Inilah sebabnya, setelah dia melihat tingkat kultivasi Wang Lin, dia hanya terkejut dan tidak terkejut. Dia hanya berasumsi bahwa kultivasi Wang Lin selalu seperti ini dan dia telah menyembunyikannya sebelumnya. Zhou Lin tiba di depan kamarnya. Dia melambaikan tangannya dan pintu bersinar. Setelah itu, dia membukanya. Zhou Lin berbalik untuk melihat Wang Lin, lalu masuk ke kamar. Wang Lin tidak bergerak, tetapi menyebarkan indera ilahi dan diam-diam menempatkan batasan yang dapat diaktifkan kapan saja di tubuh Zhou Lin. Baru setelah itu dia masuk ke kamar. Wang Lin berhati-hati terhadap semua orang. Meskipun Zhou Lin baik padanya sebelumnya dan juga murid Li Muan, ketika tiba waktunya untuk berhati-hati, dia tidak akan pernah ceroboh. Di bawah pemindaian indera ilahi, dia hanya menemukan fluktuasi kekuatan spiritual dari Tunku Pil dan segala sesuatu tampak normal. Saat Zhou Lin memasuki ruangan, dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan 3 potong batu giok. Dia menempatkan mereka di bawah Tunku Pil. Dia mundur beberapa langkah saat dia membentuk beberapa segel dan menembakkannya ke Tunku Pil. Tunku Pil bersinar dan tenggelam 3 inci ke tanah. Zhou Lin menarik napas dalam-dalam dan meraih tungku. Setelah menyalakan tungku beberapa kali, seberkas cahaya muncul di dinding di hadapannya. Sinar cahaya ini bergerak seperti naga yang melambai-lambaikan ekornya. Itu bergerak cepat dan segera membentuk formasi. Zhou Lin mundur beberapa langkah dan dengan hormat berkata, "Formasi ini terhubung ke ruang rahasia yang diam-diam telah disiapkan oleh guru dan tidak diketahui oleh orang luar. Paman, silakan masuk. Murid akan berjaga di sini dan melapor ke paman jika terjadi sesuatu." Wang Lin tidak bergerak, tetapi menatap formasi di dinding. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Zhou Lin dan berkata, "Gurumu ada di dalam ruang rahasia." Zhou Lin diam-diam menghela nafas. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak akan mempercayainya. Dia tersenyum pahit saat mengeluarkan sebuah batu giok dan berkata, "Ini adalah sepotong batu giok yang diberikan guru kepada muridnya." "Paman, tolong lihat." Wang Lin mengambil sepotong batu giok dan memindainya. Dia memandang Zhou Lin, lalu berjalan menuju dinding. Saat dia menyentuh dinding,
tubuhnya langsung menghilang. Ekspresi Zhou Lin tetap normal saat dia memutar tungku pil dan membuat formasi menghilang. Dia menempatkan beberapa ramuan ke dalam tungku pil dan mulai berkonsentrasi pada alkimia, tetapi pada kenyataannya, dia terus menyebarkan indera ilahi sehingga jika terjadi sesuatu, dia akan segera memberi tahu gurunya. Zhou Lin tidak tahu hubungan apa yang dimiliki Wang Lin dengan gurunya, tetapi dia tahu bahwa semua yang dia miliki sekarang berasal dari Li Muan. Jadi jika Li Muan memintanya melakukan sesuatu, dia akan memberikan segalanya. Dia juga tahu bahwa gurunya pasti melakukan beberapa hal misterius yang berhubungan dengan upacara pasangan kultivasi dalam 20 hari. Begitu dia terlibat, dia akan terseret ke dalam masalah ini juga. Ketika Wang Lin muncul lagi, dia melihat Li Muan. Di depannya ada sebuah ruangan. Meskipun ruangannya tidak besar, hal yang paling mencolok di ruangan itu adalah tungku pil. Di atas tungku pil ada 7 naga hitam. Saat ini, 7 naga memuntahkan asap ungu yang perlahan naik dan mengembun menjadi bola ungu. Di dalam bola ungu itu ada tungku pil kecil dengan selembar kertas kuning di atasnya. Mata Li Muan terpaku pada tungku pil, ekspresinya tegang. Ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan lembut berkata, "Di atas kita adalah alun-alun di luar aula utama Cloud Sky Sect. Untuk membuka segel pil ini, kita perlu meminjam kekuatan dari 7 tungku pil pencuri surga."